Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Zahara dengan NPM 2021010147. Kali ini akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-tahyar, dan al-wadi'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Jahwiyah Ispraja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jahwiyah Ispraja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah atau perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum ta'lifi, yaitu yang pertama yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum ta'lif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qati, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan ta'lifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Ta'lifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau disebut dengan masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wadi di tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ahya merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya adalah ijtihad sebagai penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau disebut al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-taqad.
Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Dan yang terakhir adalah hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.